linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita semua di kesempatan subuh yang penuh berkah ini masih melanjutkan istiqomah untuk menjadi para pejuang subuh ya, dengan tilawah dan tafsir secara singkat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada ayat ke 11 ya dari Quran surah Al-Baqarah. Nah, baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza, dan apabila qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, kami hanya pembuat kebaikan atau maslahat. Baik, kita lihat dari tafsir Jalalainnya. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, yaitu liha ulai, ya, maksudnya kepada mereka itu adalah orang munafik ya, mereka orang-orang munafik tadi, ketika dikatakan la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan dengan apa? Bil kufri, yaitu dengan kekufuran. Jadi berbuat kerusakan di sana itu dengan berbuat kekufuran, wat ta'wiq, dan penyimpangan ya, anil iman, dari keimanan. Jadi ketika dikatakan kalian itu jangan berbuat kerusakan di sana itu adalah jangan berbuat kufur, menyimpang dari keimanan. Nah, qalu, mereka malah menjawab, innama nahnu muslihun, kami itu adalah orang yang berbuat kebaikan, walaisa ma nahnu fihi bifasad, kami tidak merasa ya perbuatan kami itu menjurus pada hal-hal yang rusak, itu hal yang binasa. Qala Allahu ta'ala, Allah menjawab ya langsung, raddan alaihim. Jadi Allah memberikan sanggahan terhadap ucapan mereka, ala ilitanbih, untuk berikan peringatan ya. Kata Allah, jawabannya langsung raddan, Allah memberikan sanggahan, innahum humul mufsidun, bahwa mereka itu memang berbuat kerusakan, walakin la yash'uruna bidzalik, tapi memang mereka itu tidak merasa berbuat kerusakan. Baik, kita lihat karena waktunya sudah sedikit lagi ya, kita langsung saja pada tafsir Ibnu Katsirnya, nanti saja yang di bawah. Kita langsung saja pada ini, atau nggak apa-apa ya, sekilas dari Ibnu Katsir juga yang ringkas-ringkasnya sebentar. Nah, ini dalam Ibnu Katsir apa maksudnya? Nah, kalau dalam Ibnu Katsir di sini bahwa wa idza qila lahum la tufsidu, di sana itu adalah ditujukan kepada orang-orang munafik gitu ya, bahwa ayat ini ditujukan pada orang-orang munafik, dan yang dimaksud tufsidu, berbuat rusak di sini adalah tadi sama melakukan kekufuran dan perbuatan maksiat. Ini menurut Ibnu Katsir. Nah, bahwa di sini disampaikan la tufsidu fil ardh, di sini jangan kalian berbuat maksiat di bumi. Nah, kerusakan yang mereka timbulkan karena maksiat yang mereka lakukan terhadap Allah. Nah, di sini dijelaskan bahwa karena orang yang durhaka kepada Allah di muka bumi ini, atau yang memerintahkan pada kemaksiatan pada orang lain, nah artinya sudah menimbulkan kerusakan di muka bumi, karena
kebaikan bumi dan langit itu adalah karena adanya ketaatan. Jadi ketika berbuat maksiat artinya itu adalah tufsidu, sudah berbuat kerusakan. Nah, kemudian di sini juga disampaikan bahwa wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, menurutnya apabila seseorang ya atau mereka orang-orang munafik mengerjakan maksiat, kemudian ketika diperingati ya oleh orang-orang beriman, kalian itu jangan maksiat gitu. Kalian jangan berbuat maksiat. Nah, mereka itu malah sukanya menjawab, sesungguhnya kami itu berada di jalan hidayah. Jadi orang munafik itu kalau diperingati ngeles. Sesungguhnya kami berada di jalan hidayah dan sebagai orang-orang yang muslihun, kami itu selalu berbuat baik. Nah, selalu menjawab seperti itu. Nah, selanjutnya kita ringkas-ringkas saja ya. Nah, memang mereka itu selain berbohong ya kepada orang-orang mukmin dengan mengaku bahwa amanah, kami itu beriman, padahal dalam hati mereka ragu gitu ya, bimbang. Malahan mereka juga membantu pihak lain gitu yang mendustakan Allah. Malahan mereka itu berkomplot dengan orang-orang kafir gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kerusakan yang dilakukan orang-orang munafik, yang mereka itu menduganya itu adalah sesuatu yang baik. Nah, di sini disampaikan bahwa sesungguhnya termasuk mufsidun gitu ya, ketika orang-orang mukmin di sana maksudnya munafik, menjadikan orang kafir sebagai pelindung. Nah, malahan berkomplot gitu ya, membocorkan rahasia orang mukmin, malahan mereka berbuat baik pada orang kafir. Nah, di sini Allah memberikan peringatan gitu. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka itu menjadi pelindung bagi sebagian yang lain gitu ya. Orang munafik tadi kan berkomplot ya, munafik di sini kan kufur, malah saling melindung ya, untuk saling menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Di sini Allah, illa taf'aluhu takun fitnah fil ard wa fasadun kabir, kata Allah. Nah, jika kalian wahai orang muslim tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, pasti akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi intinya ketika seorang munafik tadi malah berbaik-baik atau menjadi pelindung pada orang kafir, nah ini kata Allah, lihat saja gitu ya, akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Nah, maka Allah meniadakan ya, jadi intinya nggak boleh saling tolong menolong antara orang mukmin dengan orang kafir nih. Ini dalam ayat ini maksudnya nanti harus kita cerna dengan baik ya, bukan berarti tidak boleh bermuamalah, tetapi ayat di sini hanya mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina auliya. Kalian jangan menjadikan orang kafir menjadi wali gitu ya, menjadi teman setia, menjadi wali, menjadi pemimpin, mildunil mukminin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillah, aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Nah, kata Allah di sini ditanya, inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian? Nah, jadi ini tidak boleh menjadikan sebagai tadi ya pelindung, sebagai pemimpin. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya Allah memang mengecam ya orang-orang munafik tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walau tajida lahum nasira. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar. Mereka itu ada dalam bagian paling bawah dari neraka, walau tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Nah, mengingat orang munafik dalam lahiriahnya iman gitu ya, padahal mereka mengelabui orang mukmin. Nah, kerusakan yang diakibatkan oleh orang munafik itu memang mudah terjadi gitu ya, karena gampang gitu orang mukmin ada kalanya terkelabui gitu ya, terhasut dengan orang-orang munafik. Kan mereka itu orang-orang munafik dengan sembunyi-sembunyi ya, bersahabat dengan orang kafir, kemudian memusuhi kaum mukmin, misalkan membocor-bocorkan rahasia tadi,
apa yang terjadi di kalangan mukmin itu disampaikan ya. Padahal seandainya orang-orang munafik tersebut tetap pada pendiriannya yang kafir, niscaya kejahatan yang ditimbulkan itu lebih ringan gitu kan. Kalau munafik itu nggak terlihat dia musuh gitu. Jadi ini bahkan kejahatannya itu tufsidunya itu lebih besar gitu ya. Nah, jadi seandainya saja mereka ikhlas dalam beramalnya karena Allah, mereka itu beruntung gitu, akan memperoleh kebahagiaan bahwa sholat yang mereka lakukan itu karena Allah gitu ya, bukan karena yang lain. Mereka ikut perang itu karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, padahal mah kalau begitu gitu ya, sehingga diperingati di sini, la tufsidu fil ard, kalian itu jangan berbuat kerusakan gitu ya. Malah mereka menjawab, nahnu muslihun. Nah, mungkin untuk ragam tafsirnya tidak itu ya, di sini sudah di apa, dari Syekh, atau ditambah sedikit nggak apa-apa Kang Fondar? Silahkan Bu. Nah, ini dari Syekh Wahbah Zuhaili ya, dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa ketika umat Islam ya menasihati orang munafik dengan berbagai cara gitu ya, mengajak mereka iman, seperti keimanan mereka yang menggunakan akal sehat gitu ya, dengan seikhlas-ikhlasnya iman, dan menempuh jalan pikiran yang baik seperti sahabat mereka. Di sini kan ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu betul-betul imannya itu betul-betul gitu, tidak kayak mereka yang kesana iya kesini iya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika dinasehati orang-orang mukmin, kalian itu jangan berbuat mafsadat melalui kekufuran dan menghalang-halangi orang lain ya untuk beriman kepada Rasulullah. Nah, di sini maksud jangan kufur di sini karena kufur ini merupakan tindakan paling mafsadat gitu ya dalam agama. Nah, begitu. Nah, al-fasad itu artinya adalah keluar sesuatu dari garis lurus. Jadi fasad itu yang asalnya lurus keluar gitu ya, keluar dari garis lurus. Kebalikan dari al-fasad itu adalah as-shalah tadi. La tufsidu itu fasad itu memang nyalingker tinu garis lurus gitu. Kalau as-shalah adalah lawannya dari fasad ya. Kedua ini adalah kalau al-fasad intinya kanu madarat gitu ya, kepada sesuatu yang rusak. Kalau as-shalah pastinya menimbulkannya kebaikan atau kemaslahatan. Nah, menurut Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya, tindakan kerusakan orang munafik itu adalah intinya, menurut Al-Baydawi, tufsidu di sana itu apa? Maksud tufsidu di sana itu adalah selalu ya mengobar-ngobarkan perang gitu dan fitnah dengan membuat tipu daya untuk umat Islam. Jadi menghasut gitu ya. Jadi kenapa terjadi perang itu karena tadi ada tipu daya, ada fitnah gitu ya kepada umat Islam, dan mereka malah berkomplot dengan orang kafir tadi membuka rahasia umat Islam. Nah, tindakan seperti ini yang membawa mafsadat di muka bumi yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Kemudian tindakan kerusakan lainnya adalah perbuatan maksiat mereka secara terang-terangan gitu ya, dan menghina nilai-nilai agama. Kemudian mereka berpaling ya dari ajaran Islam gitu ya. Mereka intinya mengadakan kekacauan-kekacauan gitu. Nah, di sini Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa larangan untuk latufsidu di sini adalah larangan untuk berbuat sebab-sebab yang membawa pada kerusakan dalam bentuk memprovokasi. Kalian itu jangan memprovokasi gitu ya. Sehingga dengan adanya orang munafik itu selalu memprovokasi supaya kekacauan terjadi, kemudian pembocoran rahasia orang beriman Madinah ya kepada orang kafir itu disampaikan, membuat propaganda gitu ya kepada orang kafir Mekah supaya menyerang orang mukmin yang ada di Madinah. Nah, tindakan menghalangi orang lain untuk mengikuti Nabi dan tindakan kufur serta upaya menghalangi orang lain dari jalan Allah. Nah, ini Syekh Wahbah Zuhaili lebih mempertegas gitu ya, tufsidunya itu apa yang dilakukan orang munafik itu seperti itu. Nah, tetapi apa yang terjadi sekali lagi tadi mereka itu hanya ngeles ya. Kami hanya membuat kebaikan. Innama nahnu muslihun. Jadi ini adalah jawaban bohong, jawaban dusta kelompok munafik. Sebagaimana sebelumnya mereka kan amanna wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Kami itu beriman gitu.
padahal mereka bohong. Nah, jadi menurut Al-Baydawi bahwa kami hanya membuat kebaikan ya, innama nahnu muslihun di sini adalah kalimat penolakan. Jadi kalau menurut Al-Baydawi bahwa innama nahnu muslihun di sini intinya ini adalah kalimat penolakan ketika dinasehati oleh orang mukmin gitu untuk berbuat maslahat. Itu mereka seakan berkata nasihat itu nggak seharusnya kalian tujukan pada kami gitu. Itu pantas nggak nasihatan kami karena kami itu adalah innama nahnu muslihun. Kami itu berbuat maslahat. Kami itu tidak berbuat mafsadat gitu ya. Ini orang-orang kafir. Mereka mengatakan seperti itu karena tindakan mafsadat itu yang mereka lakukan itu sebuah kebaikan, dalam pikiran mereka itu adalah sebuah kebaikan gitu. Karena kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya fi qulubihim maradun itu. Karena ada penyakit hati dalam hati mereka, bahwa orang yang dalam hatinya sakit ya, fi qulubihim maradun, yang hatinya sakit seperti orang munafik itu, ketika dalam surah Fatir disampaikan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Jadi afaman zuyyina lahu su'u amali, apakah orang yang terperdaya oleh setan ya, yang terperdaya oleh setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk gitu. Jadi dalam bayangan mereka itu pekerjaan buruk itu jadi baik. Fara'ahu hasana. Lalu dia meyakini pekerjaan itu baik. Nah, ini sama ya dengan seperti itu. Jadi Al-Baydawi ya Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa orang-orang munafik menjawab seperti itu gitu ya, karena tindakan mafsadat itu dalam prasangka mereka itu adalah kemaslahatan, bahwa tindakan mereka berkomplot dengan orang kafir Mekah. Nah, itu menurut mereka itu adalah untuk kemaslahatan bagi orang kafir Mekah dan kemaslahatan untuk orang yang beriman di Madinah gitu. Bahwa menyebutkan saya itu ingin mendamaikan gitu. Jadi dalam persepsi mereka tuh mereka berkomplot dengan orang kafir Mekah dan orang mukmin itu sebetulnya ini mereka itu dalam rangka membaikan gitu, dalam pikiran mereka seperti Bu itu. Dokter, Gimana? jadi ingat PBB, perdamaian bangsa-bangsa. Iya. Oh iya ya, iya ya. Ya betul betul. Dengan segala kekacauan dalam rentang waktu dan sejarah peradaban dunia, Masya Allah. Tapi kan tetap klaim kami mendamaikan bangsa-bangsa. Nah, itu atas nama perdamaian ya ke sana kemari itu padahal Masya Allah. ya betul Kang Kondar. Lanjut. Ya, siap. Nah, ini terakhir dari Ibnu Katsir yang tadi ya masih itu bahwa sama lah ini mah sama yang tadi. Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim mengutip dari sahabat Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat Rasulullah bahwa mafsadat di sini adalah kekufuran dan perbuatan maksiat. Ia juga menukil dari Imam At-Tabari yang mengutip Abu Aliyah yang menafsirkan bahwa la tufsidu fil ardi di sini adalah tindakan mafsadat orang munafik adalah durhaka kepada Allah, orang yang mendurhakai Allah atau mengajak orang lain berbuat maksiat kepada Allah, maka sungguh ia adalah sudah berbuat kerusakan di muka bumi karena maslahat bumi dan langit itu bisa terwujud melalui ketaatan kepada Allah sebagaimana pendapat Robi bin Anas dan Qatadah. Nah, di sini ya seperti itu bahwa Ibnu Katsir tadi mengutip Ibnu Jurayj yang mengatakan bahwa jika orang munafik berbuat maksiat kemudian dinasehati mereka malah menjawab kami itu berjalan di atas petunjuk, kami itu pembuat kebaikan gitu ya, berbuat kemaslahatan. Nah, di sini Waqi' dan langsung saja ya Salman Al-Farisi berpendapat tentang ayat ini bahwa orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini tidak akan hadir lagi kelak. Jadi tidak akan ada lagi orang yang berbuat mafsadat melebihi tindakan kerusakan orang munafik di zaman Rasulullah gitu. Kalau menurut Salman seperti itu, tetapi kalau kita perhatikan mungkin sekarang juga banyak yang seperti ini. Jadi tidak menafikan orang di zaman lain yang juga memiliki sifat kemunafikan seperti yang ada di zaman Rasulullah. Nah,
Tapi seperti ini. Jadi kesimpulannya tidak akan ada lagi orang yang berbuat mafsadat melebihi tindakan kerusakan orang munafik di zaman Rasulullah, tetapi tidak menafikan orang di zaman setelah Rasul pun yang juga memiliki sifat kemunafikan seperti yang ada di zaman Rasulullah. Nah, kemudian terakhir Ibnu Jarir mengatakan bahwa orang munafik berbuat kerusakan di muka bumi melalui kedurhakaan mereka kepada Allah. Nah, tindakan pelanggaran yang dilarang kepada mereka, keraguan mereka pada kebenaran, kemudian penipuan mereka terhadap orang beriman dengan mengaku tidak sesuai ya, bahwa mereka mengaku beriman padahal ragu dalam batinnya. Mereka malah menolong orang-orang yang mengingkari Allah gitu ya, menolong orang-orang yang memusuhi orang beriman gitu ya. Nah, itu semua adalah bentuk tindakan kerusakan orang munafik di muka bumi. Tetapi dengan berbuat kerusakan itu mereka merasa bahwa mereka itu sedang berbuat kebaikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa ditafsirkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas persiapan yang mendadak-mendadak. Mudah-mudahan bisa kita mengambil faidah dari ayat ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ibunda Dr. Fenty Inayati yang telah menyampaikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 11. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari ayat ini dan kita terjaga dari sifat kemunafikan. Amin. Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penggiat kajian subuh secara online, karena waktu juga marilah kita akhiri forum ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Monggo. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada founder kita Kang Asep, juga kepada Ustadz Salim dan kepada Ibunda Dr. Fenty dan kepada Ibu Yeti yang telah memfasilitasi acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara banyak salah, mohon dimaafkan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.